Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Abu Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A. Di sini saya akan mereview dua buku. Buku yang pertama yaitu The History of the Quranic Text, dan buku yang kedua Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini kita akan membahas buku yang pertama, yaitu bab ke-7 dan bab ke-8. Bab ke-7 mengenai buku yang pertama. Selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang dikenal sebagai Khalifah ketiga, umat Islam ini sedang sibuk melibatkan dirinya di medan perang ataupun jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku kabilah dan provinsi yang beragam, sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan, dan Nabi Muhammad SAW di luar kematiannya telah mengajarkan mereka membaca Al-Quran dalam dialognya masing-masing karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan. Akan tetapi sebagai akibatnya ada perbedaan dalam menyebutkan mushaf Al-Quran, mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan Al-Quran dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang dengan pasukan Suriah pergi menemui. Setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam bacaan Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan, takutnya ada perselisihan dari suatu wilayah dalam bacaan Al-Quran ini. Sebenarnya bukan barang yang baru, sebab pada zaman Umar saja sudah ada perbedaan bacaan dalam pemerintahannya. Dengan mengutusnya Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar memberitahu bahwa ia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudail. Bagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar menampakkan naik Al-Quran telah diturunkan dalam diri Quraisy, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan dialek Hudail. Pilihanlah bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Sesungguhnya dialog Quraisy merupakan pilihan terbaik bagi kalangan muslim, bukan Arab, sebagaimana dialek Arab sama susahnya dengan mereka. Beliau pun mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang yang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuannya, dan ketika ditanya pendapat sendiri, beliau menjawab bagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Saya tahu bahwa kita ingin menyatukan umat Islam pada satu mushaf dengan satu dialek. Oleh sebab itu tidak akan ada perbedaan dan perselisihan, dan kami menyatakan sebagai usulan yang sangat baik." Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan yang berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat penyusunan penulisan dan memperbanyak naskah Al-Quran. Meriwayatkan kemudian mengirim surat ke Hafsah yang menyatakan, "Kirimkanlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna, dan kemudian kami kembalikan kepada Anda." Yang dijawab oleh Utsman. Kemudian harus mengirimkannya kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, Abdurrahman bin Harith bin Hisam agar memperbanyak salinan dan duplikat naskah. Kemudian mereka berbuat demikian dengan mereka menyelesaikan dan membuat beberapa salinan naskah. Utsmani pun mengembalikan suhuf
itu kepada Hafsah. Penyusunan sebuah naskah sendiri. Utsman mempercayakan 12 orang di atas tadi untuk mengurusi tugas ini dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran dituliskan di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarawan Ulum Ibnu Asyakir wafat pada tahun 571 Hijriah menyebutkan bahwa dalam bukunya History of Damascus atau Sejarah Damaskus, dalam ceramahnya Utsman menyatakan bahwa orang-orang telah berbeda dalam bacaan mereka, dan saya mengajarkan kepada siapa saja yang memiliki ayat-ayat yang ditulis di hadapan Nabi Muhammad SAW, hendaklah diserahkan kepadaku. Maka orang-orang pun menyerahkannya ayat-ayat yang dituliskan di atas kulit dan tulang benulang ataupun daun-daunan. Siapa saja yang menyumbang, perbanyaklah kertas naskah. Mula-mula akan ditanya oleh Utsman, apa kamu belajar ayat-ayat ini seperti yang dibicarakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri? Semuanya menyumbang dan menjawab serta sumpah, dan semuanya mengumpulkan, yaitu bahan-bahan yang telah diberikan kepada Zaid bin Sabit. Mushaf mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Pada zaman pemerintahan Utsman, orang yang sama datang untuk mengingatkannya masalah yang sama, di mana kemudian Utsman memerintahkan untuk membuat mushaf tersendiri atau independen. Lalu dia mengutus saya menemui bekas istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, agar mengambil kertas kulit atau suhuf yang Nabi Muhammad SAW sendiri telah mendeteksikannya keseluruhan Al-Quran yang dikumpulkan secara independen. Kemudian ini dibandingkan dengan suhuf ini. Setelah melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian ia menyuruh agar semua salinan hasil Al-Quran dimusnahkan. Ketika Utsman hendak membuat salinan naskah resmi, dia meminta kepada Aisyah agar mengirimkan kepadanya kertas kulit suhuf yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disimpan di rumahnya. Kemudian dia menyuruh Zaid bin Sabit membetulkan sebagaimana semestinya. Pada waktu itu beliau merasa sibuk dan ingin mencurahkan waktunya mengurus masyarakat dan membuat ketentuan hukum sesama mereka dari riwayat-riwayat ini. Kita tahu bahwa Utsman menyiapkan salinan mushaf independen berdasarkan secara keseluruhan pada sumber-sumber primer, termaksud tulisan-tulisan sahabat ditambah suhuf dari Aisyah. Bab ke-8 mengenai perkembangan alat bantu bacaan mushaf Utsmani. Sebelumnya membahas masalah hal yang tersebut lebih kompleks dalam ilmu tulisan Arab kuno, Arabic form paleografi dalam sistem. Bab ini akan kita bahas di sini, mengupas secara singkat beberapa alat bantu visual perkembangan estetika yang dimaksud oleh para penulis ke dalam usaha. Surah yang diawali naskah mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surah permulaan. Setiap surah dapat diketahui dari ungkapan kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih renggang, dan juga beberapa naskah yang tak resmi ditulis bersama dengan usaha Utsmani. Pemisah surah untuk pertama kali kita dapat lihat secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya ungkapan kalimat khot itu yang selalu tampak tertulis, contohnya dalam mushaf Malik bin Abi Amr. Pemisah ayat mushaf sama Rohon juga dikenal sebagai mushaf tafkim, dijeniskan ke Utsmani, bahwa
kemungkinan yang merupakan kopian dari aslinya. Nampak mushaf tersebut ditulis dari beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat sebelum memisahkan ayat yang panjang disisipkan. Tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan meskipun menulis bebas menggunakan pilihan tersendiri. Ketiga contoh yang sama kemukakan semuanya diambil dari mushaf yang ditulis dari skrip tahun pertama Hijriah. Dalam contoh pertama penulis ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik. Contoh kedua berbentuk garis dari 4 titik dalam contoh 3 titik yang berbentuk segitiga, dan kemudian hiasan selanjutnya digunakan dalam bentuk ciri khusus. Dan setiap ayat kelima dan ke-10 usaha penting lainnya yang ditulis seseorang oleh kaligrafi Ibnu al-Bawab. Selanjutnya yaitu mengenai rekonstruksi sejarah Al-Quran. Bab ke-6 dan bab ke-7. Kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan keduanya, Zaid bin Thabit, tidak berbeda dengan kisah pengumpulan yang pertama. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid bin Thabit pada masa khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling besar dan diterima secara luas jika lama di kalangan umat Islam. Riwayat ini dalam berbagai literatur mulai dari hadis, tafsir Al-Quran sampai karya-karya sejarah kecakapan. Zaid bin Thabit untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman untuk menuliskan ayat Al-Quran. Selanjutnya tentang Umar mengawali pengumpulan Al-Quran tetapi tidak sempat menyelesaikan karena terbunuh. Utsman yang menggantikan Umar sebagai khalifah melanjutkan pekerjaan tersebut dan menyelesaikan dalam riwayat ini. Akhir versi mayoritas dalam mengumpulkan Al-Quran. Pertama, Zaid tentang bagian terakhir Al-Quran. Selanjutnya, yaitu penyebaran mushaf Utsmani ini menurut pandangan yang diterima secara luas. 1 mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basra, dan Damaskus. Dan juga Al-Mushaf Kufah, jumlah suratnya dalam Utsmani kesemuanya terdapat 114 surah berada di tengah-tengah Al-Quran jumlah surah. Dan juga Mushaf Ubay yaitu terdapat 116 surah, dan Ibnu Mas'ud 111 surah dan atau 112 surah. Selanjutnya ke bab 7 yaitu tentang otoritas dan integritas Mushaf Utsmani. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani secara doktrinnya dipandang setelah mencakup keseluruhannya wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Selanjutnya tentang otoritas dan integritas Mushaf Utsmani. Sarjana Barat pertama yang secara ilmiah mengemukakan dugaan kepalsuan bagian Al-Quran adalah orientalitas asal Prancis yaitu Sylvestre da Vinci. Dia meragukan keaslian yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat terkenal dikatakan bahwa ayat inilah yang dikutip Abu Bakar ketika Umar menolak berita mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW, menghatamkan otoritas dan integritas Mushaf Utsmani, mewakili secara penuh babakan baru yang dari kajian-kajian Islam di Barat. Dukungan dan penerimaan metode sejarah literasinya secara jelas akan mengarah kepada orientalitas, kepada titik balik. Terima kasih penjelasan dari review buku yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.